Ntar Ana cek absen sebentar. 25 mahasiswa ya yang di data presensi. Di sini ada 26. Ya, itu sudah masuk semua ya. Baik, bisa kita mulai ya insya Allah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan teman-teman mahasiswa di semester 3 ya, semester 3 prodi PBA, ikhwan maupun akhwat. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di kelas weekend ya, di kelas online yang mana semata-mata karena pertolongan dan hikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama untuk mengawali perkuliahan kita di pagi hari ini. Ini pertemuan pertama untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Tidak lupa salam serta salawat semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat dan orang-orang yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya insya Allah. Baik, sebelumnya Ana pernah ngajar di semester berapa ya? 1 atau 2 ya di kelas ini ya? Satu. Yang masih ingat? Satu, Ustaz. Semester? Satu. Semester 1 bahasa Indonesia ya? Nah, Ustaz. Apa? Nah, Ustaz. Oh iya. Baik, semester 1 bahasa Indonesia dengan 25 mahasiswa. Ini masih utuh atau sudah ada yang keluar ya? Ada yang keluar, Ustaz. Oh ya, atas nama siapa? Yang keluar atas nama siapa? Siapa? Utiwanti sama Faras, Ustaz. Utiwanti, Faras, terus Pak Faras. Faras Ustaz. Pak Faras. Keluarnya di semester 1 juga sudah nggak aktif kok ya itu ya. Karena menilai apa namanya bahasa Indonesia yang kemarin kita konfir yang belum masuk nilainya itu. Ustaz, yang Wanti. Ya, ya harapannya yang 25 ini ya semuanya bisa sampai selesai ya. Kemudian dimudahkan dan selesai tepat waktu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Kita presensi dulu. Ustaz. Mbak Lestari ada? Mbak Lestari Puji Astuti. Hadirah, Ustaz. Ya, ini kalau di jumlah di Zoom ini komplit ya, cuma kita mengkonfirmasi ya masih standby apa tidak ya. Mbak Okti Aulia Al-Fajari. Hadirah, Ustaz. Nah, Mbak Nabila. Hadirah, Ustaz.
Nah, Mbak Abidah Rahmah. Ya, nah. Mas Gifar Aska Mumtaza. Mas Gifar ada? Izin, Zat. Ada acara di pondoknya, Ya. Zat. Gifar tadi Izin bilang. berarti ya. Nah, Zat. Mbak Berlian. Hadiroh. Mbak Karisatun. Mbak Karisatun. Dan ini Mbak Karisatun. Hadirah Ustaz. Nah, merah kan. Oh ya. Mbak Atikah. Hadiroh Ustaz. Mbak Eka Lutfiah. Hadiroh Ustaz. Mbak Siti Saidah. Hadiroh Ustaz. Mbak Nur Ain. Hadiroh Ustaz. Mbak Askia. Hadirah. Ahya Nur Faza. Hadiroh Ustaz. Mas Sepri. Hadir, Ustaz. Mas Fajar Yasin. Hadir, Zat. Ini ketua kelasnya Mas Fajar Yasin ini ya? Iya, Zat. Pak Sofi. Hadiroh Ustaz. Mbak Fadia. Mbak Fadia ada? Mbak Fadia. Belum ya, anak merahkan dulu, nanti kita cek lagi. Termasuk Mas, tadi Mas Gifar, kalau acaranya selesai-selesai dan bisa mengikuti Zoom, nanti kita cek ulang di akhir ya. Mbak Mas An-Nazma Fauzan. Hadir, Ustaz. Mbak Teguh Utami. Hadiroh Ustaz. Mbak Najwa. Hadiroh Ustaz. Nah, Mbak Nurul Farah. Hadiroh Ustaz. Mbak Nurul. Oh ya, nah. Mas Didik. Hadir, Ustaz. Mbak Imron Waila Kombi. Hadir, Ustaz. Ummu Abdurrahman Khonsa. Hadiroh. Mbak Zahrah. Hadiroh Ustaz. Nah, ini yang belum berarti tadi izin 1 Mas Gifar, yang Alfa Mbak Fadia. Sudah ada Mbak Fadia? Mbak Fadia? Belum ya. Nah, baik teman-teman mahasiswa sekalian, kita akan ya, nanti ke depan selama kurang lebih 14 pertemuan ya, 16 dengan UTS dan UAS, sesuai dengan perencanaan kita di akademik untuk perkuliahan di Stigma.
dan anak diamanahi untuk membersamai antum sekalian belajar terkait dengan psikologi pendidikan Islam. Mungkin ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan ini psikologi pendidikan itu? Mbak Karisatun apa Mbak? Menurut antum dalam benak ya ketika kita mendengar kata psikologi pendidikan. Mana nih Mbak Karisatun? Mas Sepri, apa Mas Sepri? Nah, Ustaz. Ya, apa di benak antum ketika mendengar psikologi pendidikan ya sesuai dengan mata kuliah kita psikologi pendidikan Islam? Kira-kira apa yang ada di benak antum? Pembelajaran yang menerangkan tentang prinsip-prinsip ya gitu Ustaz. Yang Anda tahu Ustaz. Pembelajaran tentang prinsip-prinsip. Ya, nah, yang lain Mas Fajar. Hamzat, Apa yang dimaksud atau yang di benak antum ya ketika mendengar kata psikologi pendidikan? kurang paham Zat. Kurang paham. Pernah mendengar ya? Kalau psikologi Oh, ya. Atau ini hal yang baru menurut antum? baru Zat. Hal yang baru ya, naam. Mbak Lestari? Nah, Ustaz. Kira-kira apa ketika mendengar kata psikologi pendidikan itu yang terlintas di benak itu apa? Apa ya Ustaz? Ya. Mungkin tentang kondisi psikologi anak didik. Ya, kondisi psikologi itu apa? Kejiwaan. Kejiwaan, naam ya. Benar ya. Jadi psikologi itu ya kita mempelajari tentang masalah kejiwaan. Ya. Kejiwaan. Jadi ketika kita sebagai seorang pengajar ini hendaknya kita memahami bagaimana kondisi psikologis atau kondisi kejiwaan siswa. Ya. Hal ini untuk memaksimalkan supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh siswa, bisa diamalkan ya, bisa masuk ilmu maupun pengamalan itu bisa maksimal ketika seorang pengajar itu memahami bagaimana kondisi kejiwaan siswa. Di psikologi itu ilmu yang pelajari tentang masalah kejiwaan. Ya. Maka psikologi pendidikan ya ilmu yang mempelajari kejiwaan terutama peserta didik ya. Kejiwaan yang berkaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan Islam.
pendidikan Islam. Ya, maka kemudian nanti yang akan kita pelajari bersama ya, nanti akan kita mulai dari ini, kita mencoba untuk mengenal sifat dasar manusia terlebih dahulu ya, sifat dasar manusia ya. Dan nanti antum bisa nanti di beberapa pertemuan insya Allah mungkin 3 atau 4 pertemuan kita fokuskan di mempelajari tentang sifat dasar manusia. Di situ ada melankolis, koleris, sanguin, dan pragmatis. Di situ ada buku ya dari Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Mungkin sudah ada yang punya bukunya mungkin. Yaitu berjudul Psikologi Islam yang Sempurna ya, yang dimurajaah oleh Ustadz Dr. Arifin Badri. Ya. Itu untuk mengawali nanti 3 tempat pertemuan. Yang pasti nanti kita tugaskan supaya nanti bisa lebih maksimal ke pengajarannya ya. Nanti di pertemuan pertama, kalau belum selesai nanti di pertemuan kedua. Kemudian setelah itu nanti kita tugaskan dibuat 4 kelompok untuk mempelajari lebih lanjut ya terkait dengan sifat dasar manusia ini. Dipresentasikan ya. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan ke materi-materi berikutnya ya terkait dengan ya banyak hal nanti di psikologi pendidikan terkait dengan ya konsep dasar psikologi pendidikan, kemudian terkait dengan motivasi, terkait dengan kontribusi psikologi dalam dunia pendidikan, kemudian membahas tentang kesulitan belajar dan cara mengatasinya, kemudian kesiapan belajar, kesiapan sekolah, dan seterusnya. Di situ nanti akan kita pelajari ya, sehingga harapannya sebagai seorang guru ini memahami tentang kejiwaan peserta didik. Dan yang kita pelajari di sini bukan ilmu yang kemudian ditularkan lagi ke siswa, ya, tapi lebih kepada membekali sebagai seorang pendidik atau calon pendidik dalam memaksimalkan tugasnya sebagai seorang pendidik ataupun pengajar. Jadi sekali lagi ini ilmu penunjang ya, ilmu penunjang bagi seorang pendidik. Bukan ilmu yang kemudian ditularkan lagi, diajarkan lagi kepada peserta didik. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bisa. teman-teman sekalian. Bisa, Ustaz. Insyaallah, Bisa, Ustaz. Ustaz. Ya, nah, Bisa, Ustaz. baik nanti ya. Itu yang buku harapannya nanti kita buat kelompok ya untuk presentasi, tapi nanti setelah kita sampaikan ringkasannya dulu. Mungkin nanti bisa googling di buku Psikologi Islam, penulisnya Ustadz Raihanul Bahrain, sudah beberapa kali dicetak dengan perubahan sampul ya. Jadi mungkin nanti, tapi isinya kita lihat hampir sama kemarin teman-teman yang sudah belajar itu. Di Shopee ada itu, nanti coba dicek. Harapannya ya, kalau memang memungkinkan ya antum sekalian bisa memiliki ya. Silahkan ya, mungkin mau pengadaan sendiri, beli sendiri, bila memungkinkan, kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Minimal nanti dalam satu kelompok ya ada yang punya ya, supaya dalam mempresentasikan tugas kelompok nanti itu melihat yang ada di buku ya. Nah, kalau melihat karakteristik mata kuliah kita ya, mata kuliah kita itu psikologi pendidikan Islam.
psikologi pendidikan Islam. Maka ini ada beberapa irisan ilmu yang tentunya saling berkaitan ya. Yang pertama ilmu tentang psikologi yang tadi kita sampaikan secara singkat di awal ya. Ilmu tentang psikologi. Kemudian akan beririsan juga dengan ilmu tentang pendidikan. Kemudian beririsan juga dengan ilmu Islam. Karena mata kuliah kita mata kuliah psikologi pendidikan Islam ya. Maka di psikologi ini sebenarnya sangat luas ya, ada psikologi industri, ada psikologi sosial, ada psikologi perkembangan. Nanti yang PAI itu ada psikologi perkembangan, kalau yang PPA kita lihat di kurikulum nggak ada ya. Nah, itu sebenarnya penting sekali ya, nanti kalau ada perubahan kurikulum harapannya bisa masuk psikologi perkembangan, jadi membahas tentang bagaimana tahap-tahap perkembangan dari sebelum lahir ya di kandungan sampai ke lansia. Itu ada tahap-tahap perkembangannya secara psikologis. Ada psikologi klinis ya terkait dengan kesehatan, psikologi kesehatan banyak sekali. Karena kita dalam dunia pendidikan, maka yang kita bahas khusus psikologi pendidikan. Dan juga psikologi perkembangan sebetulnya ya, kalau untuk yang berkaitan dengan masa dunia pendidikan. Adapun ilmu yang berkaitan dengan ini juga nanti terkait dengan pendidikan. Ya. Pendidikan itu kan luas juga ya, ada kurikulum pendidikan, ada metode pendidikan, ada sarana pendidikan, ada evaluasi dalam pendidikan, dan seterusnya. Maka kita mengambil sedikit nanti terkait dengan masalah kejiwaannya. Bagaimana kejiwaan terutama anak, bagaimana kondisi kejiwaannya itu kita pelajari, sehingga kita bisa memberikan penanganan yang terbaik untuk siswa, terutama siswa-siswa yang bermasalah, yang nilainya di bawah KKM lah, ya, kemudian mengalami kesulitan belajar, atau mungkin mengalami tekanan psikologis dari dalam ataupun dari luar, dari lingkungan orang tuanya dan seterusnya. Ini sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan, ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Dan juga nanti berkaitan dengan keislaman ya. Maka yang pertama nanti ya kita pelajari psikologi Islam dulu ya, dengan buku yang kita sebutkan tadi. Atau yang lain setelah itu nanti kita berikan PDF materi-materi pakai PowerPoint ya, insya Allah nanti kita share semuanya, seluruh materinya. Ini bertahap sesuai dengan perkuliahan kita ya, insya Allah. Itu irisannya ya. Nah, irisan yang lain itu ya ada psikologi pendidikan ya. Irisan antara ilmu psikologi dengan ilmu pendidikan ya namanya ada ilmu psikologi pendidikan. Irisan antara pendidikan dengan ilmu Islam, ada pendidikan Islam. Irisan antara ilmu psikologi dengan ilmu Islam, namanya psikologi Islam. Sedangkan di mata kuliah kita ini mengerucut sekali ya, spesifik sekali, yaitu psikologi pendidikan Islam. Nah, ini konsepnya ya di mata kuliah kita. Sehingga perlu nanti ya, kita semuanya untuk mempelajari ilmu, bagian dari ilmu pendukung ataupun ilmu alat agar bisa maksimal apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Ya. Itu mungkin nanti ada yang browsing ya, biar nanti bisa teman-teman yang lain bisa lihat harganya berapa, sekitar 40-50
contohnya 60 ya. Kalau dulu ini anak beli 50, sekitar ya 50 60. Atau kalau sekarang ya sudah lama anak beli dan yang model yang lama ya. Lagi penulisnya Ustaz Raihanul Bahren, judulnya Psikologi Islam yang sempurna, dimurajaah oleh Ustaz Arifin Badri. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan terkait dengan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia yang di situ ada 4 ya. Yang masing-masing sifat dasar ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dengan kita mengetahui sifat dasar manusia yang merupakan ini teori kepribadian ya. Teori kepribadian dan kemudian nanti dalam tugas antum dikaitkan dengan apa namanya ilmu-ilmu keislaman ya. Nah, dalam buku ini sudah lengkap dan nanti lebih dipelajari lebih lanjut ya. Kaitannya antara ilmu psikologi yang dikaitkan dengan ilmu Islam ataupun pendidikan Islam. Baik, mungkin masuk di materi yang pertama ya. Mudah-mudahan ini malah selesai hari ini, terus kita nanti buat kelompok untuk selanjutnya dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Baik, teori kepribadian yang pertama yaitu sanguin ya, sanguin. Ini nggak usah ditulis ya, mungkin nanti didengarkan kemudian dipahami, nanti anak kirim filenya yang ringkasan dari ini. Ya. Jadi ada orang yang memiliki tipe kepribadian sanguin ya, sifat dasar sanguin. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu diantaranya adalah seorang sanguin ini orangnya ceria ya. Jarang menampakkan kesedihan. Ceria, di mana-mana ceria. Di kantor, di sekolah, di rumah, di jalan ya. Selalu menampakkan keceriaan dia. Walaupun mungkin dia baru dalam keadaan sedih ataupun keadaan kecewa dan seterusnya, tapi dia bisa menampakkan keceriaan ya. Nah, ini kelebihan dari sanguin ya. Selalu ceria ya, dalam setiap keadaan. Nah, ini kecenderungan orang yang selalu ceria dan jarang sekali menampakkan kesedihannya. Kemudian berhati tulus dan polos ya. Jadi orangnya polos ya. Mudah berteman dan bergaul dengan orang lain. Nggak tahu ini dari antum sekalian 25 orang ini apakah ada yang kecenderungannya karakter kepribadian sanguin ya. Mudah berteman dan bergaul dengan orang lain. Jadi biasanya orang sanguin ini akan memiliki banyak teman. Di mana-mana punya teman. Karena memang dia punya kelebihannya itu. Mudah berteman dan mudah bergaul dengan orang lain. Ya. Pergi safar, misalnya ke Jakarta, naik bis, ya dia langsung punya teman. Ya. Ngobrol dengan temannya di dekatnya. Ya. Mudah bergaul, ya. Bercerita. Naik kereta, dia langsung mendapatkan teman. Ya. Nah, ini bagian dari sanguin ya. Kelebihan dia itu mudah bergaul, mudah berteman. Kemudian
biasanya menyenangkan dan suka membuat orang lain senang. Orangnya menyenangkan. Ya. Kemudian mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Nah, ini sanguin ya. Dia punya kelebihan itu. Mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam. Ini bagian dari yang disyariatkan kepada setiap seorang muslim untuk mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Ini bagi seorang sanguin ini, Masya Allah, ini dia akan mudah sekali untuk melakukan hal itu. Itu kelebihannya ya, mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam. Karena kalau kita lihat dari sini, maka ada beberapa tipe manusia. Ya. Tipe manusia terkait dengan memaafkan ini ya. Jadi tipe yang pertama, ini yang paling bagus adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang lain tersebut belum ataupun tidak meminta maaf. Nah, ini orang yang nomor satu ini. Ya. Mudah memaafkan kesalahan orang lain yang mungkin berbuat salah dengan kita, tapi kita langsung memaafkannya tanpa orang itu meminta maaf ataupun tidak ke kita, tapi kita sudah memaafkannya. Dan ini buat orang yang memiliki kepribadian sanguin sangat mudah sekali dilakukan. Tidak menyimpan dendam. Tipe yang kedua, ya ada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain ketika yang bersangkutan itu minta maaf. Ini agak turun ya, turun sedikit. Ya. Mau memaafkan ketika yang bersalah pada kita itu mau minta maaf. Tipe yang ketiga, orang yang bisa memaafkan tapi butuh waktu. Ya. Butuh waktu ya untuk bisa betul-betul memaafkan kesalahan orang lain. Ini agak turun lagi ini tipe yang ketiga ini ya. Bisa memaafkan tapi membutuhkan waktu, walaupun sudah minta maaf tapi masih mengganjal ya, belum mau memaafkan dan seterusnya. Dan butuh waktu, entah 2 bulan, 3 bulan, setahun, ya. Tergantung kondisi ya, masing-masing orang berbeda-beda. Tapi ada juga yang nomor 4 ini yang harusnya kita hindari, yaitu nomor 3 pun juga sebetulnya ya. Kita berharap menjadi orang yang tadi sanggup mudah memaafkan, langsung memaafkan, dan apakah orang itu minta maaf ataupun tidak kepada kita, kita maafkan. Itu nomor 1 ya, bagus. Dan kita berharap bisa ke sana ya, arahnya. Jangan sampai yang nomor 4 ini dia tidak memaafkan ya. Bahkan sampai keluar kata-kata sampai kapanpun tidak kumaafkan. Masya Allah. Jangan sampai yang seperti itu. Ini bukan dari prinsip Islam ya, yang seperti itu. Islam menganjurkan untuk mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam itu. Sekali lagi, bagi sanguin, orang yang memiliki kepribadian sanguin ini sangat mudah sekali dilakukan. Ini menjadi kelebihan dia. Ya, ini kita nggak tahu, nanti kita bisa koreksi diri masing-masing ya, antum sekalian para mahasiswa, apakah antum itu termasuk tipe yang ke-1 atau tipe yang 2, tipe yang 3 atau tipe yang 4 ya. Monggo nanti harapannya ya kemudian menuju ke yang tipe nomor 1 tadi ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sisi lain selain kelebihan ya tentunya ada kekurangan-kekurangannya. Seorang sanguin ini, kepribadian sanguin yang memiliki sifat dasar sanguin ini, yaitu
Yang pertama ini memiliki kekurangan terlalu suka bercanda dan sering tertawa. Ya. Terlalu suka bercanda dan sering tertawa. Bahkan terkadang bercandanya itu kemudian tidak terasa ya berlebihan sampai menyakiti hati orang lain dan seterusnya. Ini kan tercela ya, nggak boleh. Dan juga sering tertawa ya, yang lepas kontrol ya dan seterusnya. Ini kekurangannya ya. Suka bercanda dan sering tertawa. Walaupun bercanda itu boleh, tapi ya sekedarnya saja, jangan sampai berlebihan untuk mencairkan suasana. Ya kita bercanda bisa ya. Tertawa pun juga sampai terbahak-bahak ya, mungkin dengan tersenyum untuk tertawa kecil ya nggak masalah. Ya. Baik, kemudian kekurangan yang kedua yaitu kurang serius. Biasanya seorang sanguin ini kurang serius, kurang tekun, dan juga konsentrasinya jangka pendek. Ya, dia tidak bisa berkonsentrasi dalam jangka panjang. Kurang serius, ya, kurang tekun. Nah, kalau antum mungkin ada yang memiliki kebiasaan ini kurang serius, kurang tekun, konsentrasi jangka pendek, ya, itu bisa saja menjadi indikator kepribadian antum itu sanguin, ya, suka bercanda, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga kekurangannya yaitu kurang wibawa, ya, kurang wibawa. Ya, bisa jadi karena faktor tadi yang pertama tadi ya suka bercanda, sering tertawa dan seterusnya ya. Itu kemudian menjadikan dia menjadi kurang wibawanya. Jadi kurang wibawa. Kemudian kekurangan yang lain ya suka berbicara, bercerita dan susah diam. Sehingga karena seringnya berbicara, cerita dan susah diam ini kemudian terkadang tanpa sadar menyebutkan aibnya sendiri, menyebutkan aibnya keluarganya sendiri, ya, kemudian aib saudara-saudaranya yang lain. Dan ini dia lakukan tanpa terasa, ya. Ya ini ya kalau kita perhatikan ya sering juga kita menemui orang yang seperti ini ya, suka bicara, bercerita dan susah diam ya. Biasanya dia menguasai apa namanya pembicaraan misalnya dengan bercerita dan seterusnya ya. Walaupun tadi ya terkadang karena kurang bisa mengontrol karena memang dia kecenderungannya seperti itu ya tadi sering kemudian menyebutkan aib-aib, baik itu aib dirinya sendiri, aib keluarganya, aib temannya dan seterusnya. Bahkan bercerita ya kepada orang yang baru dikenalnya itu sudah sampai ya, bercerita jauh gitu ya, insya Allah. Yang justru itu kemudian orang bisa melihat, oh ini seperti ini, kekurangannya seperti ini, karakternya seperti ini, dan seterusnya. Baik, itu kekurangan yang keempat ya. Ini diantaranya nanti di buku mungkin lebih lengkap ya. Kemudian kekurangan yang lain yaitu mudah ikut-ikutan, tidak teguh pendirian. Ya. Jadi seorang sanguin, seorang yang memiliki kepribadian ini, itu ya suka ikut-ikutan, tidak teguh pendirian. Jadi apa namanya ya, dia kalau apa namanya mudah dipengaruhi juga ya, dipengaruhi oleh
orang lain. Artinya yang awalnya dia memilih A, kemudian dipengaruhi dia memilih B, kena pengaruh lagi memilih C, dan seterusnya. Ya. Mudah ikut-ikutan, tidak teguh pendirian tadi. Nah, ini bagian dari kekurangan. Padahal seseorang itu harusnya memiliki kepribadian yang kemudian teguh dalam pendirian. Kalau sudah milih A, ya itu A itu yang diperjuangkan, yang kita pertahankan, dan seterusnya. Ya. Apalagi itu suatu jelas-jelas suatu kebenaran, ya pakai itu. Tidak mudah ikut-ikutan. Nah, ini kekurangan sanguin. Dan yang terakhir dari kekurangan sanguin ini, yaitu konsentrasi dalam hal keuangan, ya, lebih mudah untuk menghabiskan uang daripada menabung. Ya, ada nggak ini antum sekalian ini? Terkait dengan hal keuangan. Ya, sanguin biasanya lebih mudah menghabiskan uang daripada menabung. Ya, jadi konsentrasinya itu kalau punya uang, yaitu lebih yang dipikirkan bukan menabungnya, tapi yang dipikirkan ya segera digunakan, ya bahkan seringkali kemudian kehabisan uang. Nah, ini sanguin, ya seringkali kemudian menjadi seperti itu. Tidak bisa manage, ya manajemen keuangan. Dia sudah bekerja, dapat gaji, ya, yang seharusnya gajinya itu bisa untuk 1 bulan, 1 minggu habis, 2 minggu habis misalnya. Tidak bisa melakukan manajemen keuangan secara bagus. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, karena apalagi yang sudah berumah tangga ini, ya, suami-suami yang punya istri tipenya sanguin, ya ada kekurangannya di situ. Mudah menghabiskan uang dan tidak bisa menabung. Ya. Baik, mungkin itu kepribadian yang pertama. Nah, dari sini ada yang mau didiskusikan, kita persilakan. Dari karakter yang pertama, atau kepribadian yang pertama. Kelebihan maupun kekurangannya. Insya Allah jelas Ustaz. Jelas, ya. Nah, kita lanjutkan ke kepribadian yang kedua, ya. Yang pertama sanguin, yang kedua ini orang yang memiliki kepribadian karakter apa namanya, sifat dasar melankolis. Nah, kelebihan dari karakter sifat dasar melankolis yaitu yang pertama, orangnya analitis, ya, mendalam, serius, penuh pemikiran. Ada nggak antum ini di sini? Ya. Analitis, ya. Kemampuan analisisnya tinggi, kemudian pemikirannya mendalam, orangnya serius. Ya. Ini kebalikan dari sifat yang pertama tadi. Ya. Kalau yang kedua tadi kan tidak bisa serius, ya. Ini orangnya. Kalau yang ini kebalikannya, ya, orangnya serius, sangat serius, dan penuh pemikiran. Ya. Kemudian biasanya ini mudah untuk peka terhadap orang lain dan memperhatikan dan mendahulukan orang lain. Nah, berjiwa seni dan kreatif, tertib, teratur, dan istiqomah. Jadi melankolis ini orangnya tertib, teratur, dan istiqomah. Ya, istiqomah merupakan bagian dari
perintah syariat Islam ya. Orang yang memiliki kepribadian melankolis ini akan lebih mudah untuk bisa istiqomah dibandingkan dengan yang pertama tadi ya. Hidupnya sangat teratur ya. Dari sisi waktu, dari sisi pakaian, ataupun dari sisi kegiatan-kegiatan, ya ini dia orangnya tertib, teratur. Ya. Kalau ada antum sekarang yang memiliki kecenderungan seperti itu, bisa jadi antum sifat dasarnya melankolis ya, suka keteraturan. Tepat waktu dan seterusnya ya. Tidak ataupun jarang melanggar aturan-aturan yang ada. Sehingga orang melankolis ini dia orangnya yaitu tadi jarang sekali melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian kelebihan yang lain yaitu hidup hemat dan bisa mengatur keuangan. Ya, ini kebalikan dari tadi ya. Kebalikan dari apa tadi yang pertama? Sanguin ya. Orang melankolis ini orangnya bisa hidup hemat, bisa mengatur keuangan, bisa menyisihkan untuk menabung. Kebalikan dari yang sanguin tadi ya. Sehingga bagaimana kita kalau mengetahui sifat dasar seperti ini, kita bisa kemudian mensikapi diri kita masing-masing. Artinya kemudian kita bisa memaksimalkan kelebihan yang ada, kemudian meminimalisir efek dari kekurangan-kekurangan yang ada. Dan juga bisa bersikap tepat sesuai dengan kepribadian tersebut, karakter tersebut. Itu ke dalam untuk diri kita. Dan juga bisa kita bersikap yang tepat kepada orang lain yang memiliki sifat-sifat dasar yang berbeda-beda. Ini baru kita bahas 2 ya. Ada sifat dasar yang lain. Jadi intinya masing-masing nanti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dimaksimalkan, kekurangannya diminimalisir efeknya. Termasuk juga kita bisa bersikap secara tepat menghadapi orang lain sesuai dengan kepribadiannya. Ini akan kemudian memudahkan kita bisa bergaul dengan orang lain. Bahkan dalam dunia dakwah juga nanti ini sangat diperlukan ya. Apalagi dakwah di masyarakat, itu kita harus bisa memahami karakter masing-masing orang. Sifat dasarnya seperti apa. Termasuk juga kalau sebagai seorang manajer ataupun pemimpin yang mengatur terkait dengan sistem kerja mungkin ataupun di organisasi ya. Kemudian menjadi dasar ya, untuk menempatkan seseorang ya. Misalnya kita memahami ini ada orang melankolis, berarti dia tepat ditempatkan karena orangnya serius, mendalam, bisa mengatur keuangan, ya bisa jadikan bendahara misalnya dalam suatu organisasi. Orangnya teliti, tertib, teratur, ya. Catatannya rapi, ya dia bisa jadi bendahara. Nah, kalau antum memilih bendahara dari orang yang sanguin, ya nanti bubar itu. Kurang serius, tidak tekun, ya konsentrasinya menghabiskan ke uang, bukan menabung, ya ini kan repot nanti kalau jadi bendahara. Belum lagi dia suka bercerita dengan orang lain yang susah diam tadi,
dia akan menyampaikan hal yang privat dalam hal keuangan. Ini repot kalau jadi bendahara ya. Kalau sanguin ya itu dimaksimalkan bisa sebagai dia di marketing misalnya atau di customer service, ya, teriak dan seterusnya itu bisa ditaruh di depan ya. CS ya, customer service. Ini contoh saja ya, contoh ketika kita bisa mengetahui karakteristik dari manusia ya, sifat dasarnya, itu kita bisa menempatkan sesuai dengan tempat yang semestinya. Antum sebagai kepala sekolah misalnya itu bisa kemudian melihat ini tempatnya di mana ini untuk membantu kita supaya maksimal. Ya sanguin ya pasti di bagian marketing ataupun humas ya itu bisa. Ya. Nah, dia memang mudah bergaul, mudah berteman dan seterusnya. Itu akan memudahkan ya. Baik, kemudian kekurangan ya, kekurangan dari sifat dasar melankolis. Yaitu yang pertama kekurangannya adalah biasanya orangnya ini sensitif, punya rasa curiga yang besar, ya, ataupun prasangka buruk, ya. Jadi seperti itu, ya. Sensitif, punya rasa curiga dan prasangka yang besar. Ini orangnya sensitif, ini kekurangannya, ya. Melankolis orangnya sensitif. Dan pola pikirnya rata-rata kemudian pola pikir negatif, ya, punya rasa curiga yang tinggi, ya, terusnya sensitif, sudah berkeluarga misalnya suaminya pulangnya agak malam sudah curiga, ya, tergantung komunikasi ya nanti ya. Kemudian yang kedua perfeksionis dan punya standar yang tinggi. Perfeksionis, ya. Apa-apa pinginnya sempurna ya, dalam segala hal. Padahal kan tidak mungkin seorang itu sempurna ya. Tapi seorang melankolis rata-rata kemudian dia menginginkan standar yang sesuai, bahkan standarnya tinggi dalam segala hal. Dalam masalah kebersihan, dalam masalah kesehatan, dalam masalah belajar, dalam masalah pengaturan tempat misalnya di rumah dan seterusnya, dia perfeksionis ya. Karena memang dia cenderung orangnya tertib dan teratur tadi ya. Ada barang yang berantakan sedikit dia akan merasa risih dan seterusnya. Ya, kemudian cenderung melihat masalah dari sisi negatif ya, dan juga mudah pesimis. Berarti kita kita singgung ya, cenderung melihat masalah itu dari sisi negatifnya yang muncul ya. Jadi kita harus bisa memahami kalau kita bersama orang melankolis ya, nanti dia akan melihat suatu permasalahan itu dari sisi negatifnya dulu, bukan dari sisi positifnya. Susah gembira, ya, susah melupakan masalah dan pendendam. Nah, ini kebalikan dari sanguin tadi ya. Dan ini kalau tidak ini bisa menjadi yang nomor 4 tadi yang kita jelaskan tadi. Makanya diupayakan untuk diminimalisir, hindari ya. Susah melupakan masalah dan pendendam. Sanguin tadi bukan pendendam ya, dia mudah memaafkan dan tidak pendendam. Kalau yang ini kebalikannya. Kalau ada masalah dengan orang lain, maka dia akan ingat terus masalahnya itu. Karena memang tadi dasar pemikirannya adalah dari sisi melihat masalah dari sisi negatif. Pola pikirnya pola pikir
negatif, dan ini yang harus diminimalisir, harus diupayakan untuk diminimalisir efeknya. Bisa dirubah jadi pola pikir yang positif. Mudah merasa bersalah dan memiliki citra diri yang rendah. Menghabiskan banyak waktu untuk menganalisa dan merencanakan. Ini memang bagian dari tadi ya, penuh pemikiran. Jadi orangnya serius, penuh pemikiran. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu biasanya seorang melankolis ini mudah sekali mengkritik orang lain, ya. Dapat dikatakan tungkang kritik, tetapi sensitif terhadap kritik pada dirinya. Ya kalau mengkritik ya karena dia tadi ya, karena memiliki kelebihan analisis yang mendalam, serius, penuh pemikiran, dia akan bisa mudah sekali melihat kekurangan-kekurangan, terutama kekurangan pada orang lain, sehingga ataupun terkait dengan organisasi dan seterusnya, maka dia akan mudah sekali untuk mengeluarkan kritik-kritik, ya. Apalagi yang standarnya tidak memenuhi dan seterusnya, ya. Dia mudah sekali untuk menyampaikan kritik-kritik tersebut. Ya, akan tetapi dia sensitif terhadap kritik pada dirinya, ya. Ini kalau ada dari antum sekalian yang punya tipe ini ya perlu dirubah, ya. Tukang kritik tetapi sensitif terhadap kritik untuk dirinya. Dengan kita kita mempelajari sifat dasar ini, harapannya kita bisa bergaul lebih bagus, bisa maksimalkan kelebihan-kelebihan orang lain, ya, ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Dan juga ini berlaku juga untuk anak-anak didik kita. Kita lihat ini kecenderungannya di mana ini. Apakah dia sanguin atau melankolis atau yang lainnya, ya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, yang 2 insya Allah, ya. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan, kita persilakan 2 sifat dasar ini. Sanguin dan melankolis. Oh, bertanya Ustadz. Naam, silakan. Mas siapa ini? Didi Ustadz. Mas Didi, ya. Mas Didi ngajar di mana? Di Sudah ngajar, SDIT. Mas Didi? Sudah. SDIT mana? Al-Hanif Klaten Ustadz. Ngawas. Al-Hanif Klaten. Oh, ya, ya. Nah, silakan Mas Didi, ya. Itu sifatnya bisa dirubah atau tidak ya Ustadz? Kedua sifat tersebut. Nah, ya. Jadi ya ini merupakan sifat dasar ataupun karakter awal ya dari seseorang, ya. Ya tentunya sifat dasar ini merupakan bawaan, ya. Adapun bisa dirubah apa tidak ya tentunya bisa, ya, dengan melalui latihan-latihan, pembiasaan, melalui ilmu pola pikir dan seterusnya, ya. Akan tapi sifat dasar ini bisa merupakan bawaan, ya, bawaan. Jadi orang lahir, ya, ke dunia itu akan ada kecenderungan misalnya. Dan sebetulnya dari satu orang pun nanti tidak terkadang memiliki dua dari karakter ini, misalnya 2 atau tidak hanya 1 itu bisa.
Kapan terputus ya? Saya bisa ini suaranya didengar? Bisa, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, oh ya, naam. Kita lanjutkan ya. Eh, Tadi ada pertanyaan, apakah bisa dirubah? Ya, tentunya bisa ya, bisa. Tapi itu tadi eh, nanti tergantung dari apa namanya perubahan itu kan yang awalnya itu merupakan sifat dasar, kemudian bisa berubah ketika itu memang ada proses yang mempengaruhinya, terutama dari luar ya, masalah terkait dengan ilmu, ya, pengamalan, ya, kemudian eh, ya intinya namanya dunia, apalagi dalam dunia pendidikan ya itu kan konsep dalam pendidikan itu kan merubah ya. Pendidikan yang berhasil itu menghasilkan perubahan. Kalau sebelum belajar dengan setelah belajar nggak ada perubahan berarti pendidikannya belum berhasil. Nah, ini konsep dasarnya ya. Baik, cuma nanti yang perlu kita perhatikan yang saya sampaikan tadi, setiap anak yang lahir itu memiliki kecenderungan, memiliki sifat dasar bawaan, ya. Maka yang terpenting di sini adalah bagaimana penguatan terhadap kelebihan, ya, itu dimaksimalkan, kemudian berupaya untuk meminimalisir kekurangannya. Misalnya tadi kekurangan sanguin itu dia terlalu suka bercanda dan sering tertawa, maka dia kemudian harus uh, melihat bagaimana ketentuan Islam terkait dengan sifat ini, ya, suka bercanda, sering tertawa dan seterusnya, itu dari syariat Islam seperti apa? Oh, ternyata tidak diperbolehkan bercanda secara berlebihan, ya, tertawa yang berlebihan dan seterusnya, ya. Sehingga dari situ dia bisa kemudian menahan diri, ya, kemudian berusaha untuk merubah. Suka bicara, cerita, susah diam misalnya, ya. Afan Ustaz, suaranya jelas. Ini putus-putus ya. Mungkin seperti itu Mas Didik bisa dipahami ya. Mas Didik? Nah, bisa Ustaz. Oh ya, nah. Fun ya. Baik, yang lain mungkin yang mau disampaikan? Afan ini nanti anak jam 10 ada ini ya, ada penyerahan PPL kakak kelas antum semester 7 via Zoom ya. Jadi mungkin kita akhiri lebih awal ya untuk hari ini. Janjian jam 10 dengan mahasiswa PPL kelas weekend juga ya di Al-Madinah Boyolali. Ada yang dari sana mungkin, dari Al-Madinah Boyolali semester 3 ini? Enggak. Ya, ya? Ada? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Oh iya, ya. Ustaz, Maaf, silakan.
Afwan, izin bertanya satu. Oh ya, nah, Eh, silakan. jadi gini Ustadz, Ana mau bertanya. Jadi ada model siswa yang kalau misalkan kita menerangkan itu tidak, maksudnya tidak mau menghiraukan, tidak mau mendengarkan, tapi malah tidur gitu Ustadz ya, tidur. Sudah kita nasihati berkali-kali, cuek gitu Ustadz, cuek, tidur. Dan jarang bawa buku Ustadz di kelas tuh. Terus, tetapi giliran nanti pas ujian, dia itu nilainya paling tinggi Ustaz, nilainya paling bagus. Jadi dia tuh kalau diterangkan tidur, jarang bawa buku, tapi kalau pas ujian itu nilainya tuh apa namanya, nilainya paling tinggi. Jadi mengalahkan yang rajin gitu Ustaz. Ana minta apa namanya, minta keterangannya, maksudnya yang seperti ini tuh yang model seperti apa gitu Ustaz. Ya, naam. Ya. Ya, ada yang kalau secara KBM itu dia ya, bahkan tidur dan seterusnya ya. Ya mungkin ini justru malah memiliki kecerdasan yang tinggi, IQ-nya tinggi. Ya. IQ-nya yang termasuk yang tinggi seperti ini. Jadi eh, kemudian dia apa namanya, ya mungkin menjadi merasa semacam bosan dan seterusnya ya, karena dia sudah paham semuanya. Ya. Sehingga di kelas ya dia kemudian eh, tidur dan seterusnya ya, karena dia sudah merasa memahami seluruh apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Nah, maka perlu yang diingatkan adalah terkait dengan masalah adab akhlak penuntut ilmu. Nah, itu mungkin yang perlu ditekankan di sana. Ya. Karena secara IQ ya, kan dia tingkat pemahamannya melebihi dari teman-teman yang lain. Memang kalau dia memiliki IQ yang kemungkinan ini IQ-nya tinggi ya. Bahkan mungkin membaca sekali aja dia sudah ingat, memahami. Ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian apa yang dipahami itu diamalkan. Ini yang tugas berikutnya ya. Karena ilmu itu bukan hanya dikuasai, dipahami, tapi juga diamalkan. Nah, ini yang butuh pembimbingan lebih lanjut dari gurunya. Maka ya target berikutnya ya pengamalan. Kalau memang dia sudah eh, menguasai, memahami ilmu yang diajarkan, ya. Kalau targetnya dari pengajaran hanya memahami, menguasai ilmu, berarti ya sudah tercapai targetnya. Tapi kan sebenarnya tidak cukup sampai ke situ ya. Bagaimana kemudian aplikasinya, pengamalannya, kemudian juga bagaimana diarahkan untuk bermajelis yang benar dan seterusnya. Ya. Itu yang perlu dipahamkan kepada siswa. Maka bila perlu juga diberikan ya bisa saja tugas tambahan kepada yang bersangkutan di luar materi yang telah disampaikan ya. Ataupun standar materi ataupun capaian yang harus dikuasai oleh siswa ya. Maka dia ya kalau dari hasil evaluasi tadi ya dia paling tinggi nilainya dan seterusnya bisa mengerjakan semuanya itu kan otomatis bisa diberikan materi yang lebih tinggi, materi yang lebih tinggi khusus untuk dia. Sebenarnya nggak masalah seperti itu. PR-nya justru di adab akhlak tadi yang perlu di, ditekankan, dipahamkan kepada siswanya. Ya kalau pas belajar ya adabnya ya memperhatikan dan seterusnya. Atau mungkin justru sering diminta maju ke depan untuk kemudian membantu menerangkan. Ini kelas berapa?
Ya Ustadz, gimana Ustadz? Ya tadi kelas berapa itu? Enggak Ustadz, ini teman anak dulu, Oh bukan teman. santri di sini. Ya teman. Oh bukan teman ya. Ya, ya, sebagai teman ya mungkin perlu disampaikan adab-adab itu ya kalau terkait dengan ini. Kalau kita lihat ini pada dasarnya dia anak yang cerdas ya. Mungkin gitu ya. Oke Ustadz, jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam insyaallah. Baik, mungkin satu lagi kalau ada sebelum kita tutup. Nanti yang penyerang DPR mungkin agak mundur dikit nggak apa-apa. Ya. Satu lagi kalau ada silakan. Kalau cukup ya insya Allah ya. Nah, Ustaz. Ya, akan kita akhiri lebih awal, harusnya sampai jam 10.20 ya. Agak maju dan ada agenda tadi janjian jam 10 dengan pihak Pesantren Al-Madinah Boyolali ya. Penyerahan PPL. Jadi saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Ini pertemuan pertama ya. Semoga apa yang kita bahas bersama ya ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan semoga bermanfaat ya untuk antum sekalian. Baik, mari kita tutup, kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan.